Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh asatizah kita, ya, para imam masjid kita, semoga Allah meridhai kita semua dan merahmati kita, menerima amal ibadah puasa kita dan semua rangkaian ibadah Ramadan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga dan sahabat beliau. Ada satu pertanyaan, siapakah manusia yang paling beruntung? Jadi di dalam kehidupan kita ini banyak golongan manusia, tapi ada satu manusia yang paling beruntung. Ternyata di dalam Al-Quran bahwa manusia yang paling beruntung itu adalah manusia yang paling bertakwa. Inna akramakum innallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa. Nah, kenapa disebutkan bahwa manusia yang paling beruntung, yang paling berbahagia itu adalah kelompok orang bertakwa? Nah, ini pertama. Yang pertama dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepadamu kecerdasan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Surat Al-Anfal ayat 29. Apabila kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kamu kecerdasan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kita bisa membedakan sahabat yang hak, sahabat yang batil, pekerjaan hak, pekerjaan batil, rezeki yang hak, rezeki yang batil, jalan hak, jalan batil. Nah, itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa, kecerdasan Al-Furqan namanya. Yang kedua, Allah memaafkan kesalahan kita. Yang ketiga, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini keberuntungan dan kebahagiaan orang bertakwa atau benefit dari sebuah ketakwaan. Di ayat yang lain, di surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 72, ya, apa benefit ketakwaan buat kita? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, hendaklah kamu berkata baik, maka Allah akan memperbaiki amal perbuatanmu, mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti akan mengalami kemenangan yang agung. Kedua, nah yang ketiga,
ayat dulu nih, baru kita ulas. Yang ketiga adalah surat 65 ayat 2 ayat 3. Apa benefit ketakwaan buat kita kalau kita sudah meraih ketakwaan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya, dan Allah beri rezeki dari pintu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Alhamdulillah. Maka atas dasar itu semua, kenapa Allah perintahkan kepada kita berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi nilai ketakwaan yang ingin kita raih dari semua rangkaian ibadah puasa dan sholat serta lainnya, itu mendatangkan benefit keuntungan buat kita. Jadi siapa orang yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung masuk bulan suci Ramadan, beribadah di bulan suci Ramadan, dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia meraih ketakwaan. Siapa orang yang paling rugi masuk bulan Ramadan, berlalunya Ramadan, dia sia-sia, dia tidak mendapatkan ampunan dan dia tidak meraih ketakwaan. Nah, Bapak Ibu, adik-adik semua yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Maka celakalah orang-orang yang hatinya keras dari mengingat Allah, sesungguhnya mereka berada pada kesesatan yang nyata. Jadi terkait dengan keislaman kita, kita bersyukur. Kenapa? Kita masih bisa membedakan suasana Ramadan dengan bukan suasana Ramadan, atau bulan Ramadan dengan bukan bulan Ramadan. Ya, masih bisa kita membedakan itu. Masih punya giroh semangat untuk ibadah, masih punya giroh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di luar sana banyak orang yang tidak peduli dengan Ramadan. Ya, di luar sana Ramadan tidak Ramadan sama buat mereka. Ada azan tanpa azan sama buat mereka. Orang kaya yang mampu panggilan haji dengan tidak panggilan haji sama buat mereka. Nah, tapi kalau kita masih punya kecenderungan kepada kebaikan, kecenderungan kepada ketaatan, kecenderungan pada rasa syukur, kecenderungan ingin meningkatkan ibadah, kecenderungan ingin meraih takwa, kita bersyukur. Artinya bahwa Allah masih membukakan hati kita untuk menerima Islam di dalam hati kita secara kafah. Nah, maka rangkaian ibadah Ramadan yang kita kerjakan itu harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena tadi bahwa target yang ingin kita capai itu adalah ketakwaan. Itu yang ingin kita capai. Kenapa kira-kira ketakwaan? Di samping tadi ada benefit, sekarang kenapa kira-kira yang ingin kita capai adalah ketakwaan? Silakan dibuka surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 14.
Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya. Jadi dunia ini isinya perhiasan, dan kita punya kecenderungan terhadap perhiasan itu. Apa? Anak, mobil, diantaranya ya tempat tinggal, binatang ternak, perkebunan, harta benda, emas, perak, dan seterusnya. Ada nggak kecenderungan itu pada diri kita? Ada, pasti. Pasti ada. Tapi Allah ingatkan kepada kita, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa azwajun mutahharah wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil 'ibad. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, katakan wahai Muhammad kepada umat, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Mau nggak Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya tunjukkan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ternyata di surat Ali Imran ayat 14, 15, 16, 17 itu Allah memberikan komparasi perbandingan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya jika ditimbang dengan ketakwaan. Maka kata Allah, perintah Allah kepada Rasulullah SAW, Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, maukah aku tunjukkan, katakan Muhammad, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari itu semua? Bagi orang yang bertakwa, bagi orang bertakwa, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pasangan hidup yang disucikan oleh Allah, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ketika Allah perintahkan kita puasa untuk bertakwa, ketika Allah perintahkan kita sholat, kita zakat, kita haji, berbuat baik untuk ketakwaan, maka sesungguhnya yang ingin dicapai itu, nilai ketakwaan yang ingin kita capai itu, timbangannya mengalahkan dunia dan seisinya. Ada 3 indikator meningkatnya ketakwaan kita. Indikator pertama, meningkatnya iman kita. Ya, meningkatnya iman kita. Kemudian meningkatnya ibadah kita. Kemudian meningkatnya akhlak kita. Ya, indikator pertama, dengan meningkatnya takwa kita, indikator pertama meningkatnya iman kita, meningkatnya ibadah kita, meningkatnya akhlak kita. Iman ibadah harus melahirkan akhlak. Iman ibadah tanpa akhlak, ya, iman ibadah tanpa akhlak seperti pohon, akar batang tanpa dahan dan buah. Iman akarnya, ya, ibadah batangnya. Nah, iman dan ibadah tanpa akhlak seperti pohon, ada akar, ada batang, tapi tidak ada dahan dan tidak ada buah. Nah, pohon seperti itu bisa dinikmati nggak keberadaannya? Enggak. Bisa untuk tempat berteduh nggak? Enggak. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir bahwa jadi orang yang sholat, melaksanakan sholat, puasa, zakat sudah cukup, belum. Pergi haji sudah cukup, belum. Karena apa? Iman plus ibadah plus akhlak sama dengan takwa. Nah, sekarang kita krisis soal akhlak. Ya, krisis soal akhlak. Saya pernah sampaikan dalam khutbah Jumat saya di sini. Muhammad Abduh, seorang cendekiawan Muslim Mesir, itu pernah ke Eropa tahun 1930 berapa gitu.
Kata Muhammad Abdul, aku lihat Islam di Eropa. Aku lihat Islam di Eropa. Padahal aku sulit menemukan Muslim di sana. Ada Islam tapi tidak ada Muslim. Begitu Muhammad Abdul pulang ke Mesir, kata Muhammad Abdul, aku melihat banyak Muslim di Mesir. Aku melihat banyak orang Islam di Mesir, tapi aku tidak pernah menemukan ada Islam di Mesir. Bisa nggak dipahami? Saya pergi ke Jepang kurang lebih 2 minggu. Saya lihat Islam ada di Jepang, padahal saya sulit menemukan orang Islam di Jepang. Ya, tapi di negara kita banyak Muslim. Kemana mata memandang, di situ melihat orang Islam. Tapi kenapa sulit kita menemukan ada Islam di Indonesia? Maksudnya apa? Budaya antri, etos kerja, disiplin, kepedulian, budaya bersih, integritas, kebersihan. Banyak Muslim tapi tidak ada Islam. Tidak ada Muslim tapi ada Islam. Padahal kalau kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam kita dalam bentuk kehidupan nyata, kerja sosial, aktivitas ekonomi, aktivitas politik, aktivitas sehari-hari, bukan nggak mungkin Indonesia akan menjadi bangsa hebat. Nah, ini harus komit, ya, kita harus komit mengimplementasikan nilai-nilai kesolehan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak Muslim di Indonesia dan aku merasakan ada Islam di Indonesia. Gitu kira-kira. Ini sebetulnya kritikan buat kita agar hidup kita paralel antara akidah, antara iman, ibadah dan akhlak. Tuh. Indikator kedua, orang bertakwa itu, tadi indikator pertama, orang bertakwa itu meningkat imannya, ibadahnya, akhlaknya. Indikator kedua, orang beriman itu meningkat kecerdasan intelektualnya, kecerdasan spiritualnya, dan kecerdasan emosionalnya. Kenapa kira-kira? Bapak Ibu Saudaraku, bulan Ramadan ini sebetulnya bulan kita bertafakur, ya kan? 1 bulan kita ibadah berpuasa, 1 bulan kita sholat tarawih, 1 bulan kita mungkin baca Al-Quran, kita memperbanyak sedekah, kita menuntut ilmu, kita silaturahim, maka bersamaan kita mengenal siapa diri kita. Coba, ada nggak momen kita mengenal diri kita, dari mana kita datang, kemana kita pergi, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk perjalanan hidup kita? Itu momen itu hanya kita dapat di momen Ramadan. Makanya ayat Qurani, seorang ulama Arab Saudi mengatakan, Ramadankan hidupmu. Ya, Ramadankan hidupmu. Nah, yang meningkat apa? Pertama, dari hasil ketakwaan, kecerdasan intelektual. Kita tahu bahwa harusnya obsesi tertinggi kita adalah Allah. Kita tahu bahwa hidup ini hanyalah untuk Allah. Kita mengenal Allah. Kita harus sampai kepada Allah dengan amal ibadah kita. Itu pengetahuan yang ada di sini. Maka cerdas intelektual kita. Kemudian ini masih indikator yang kedua. Kemudian kecerdasan spiritual. Kalau kita sudah mengenal Dia, mengenal Allah, maka kita bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita.
Kemudian kita bersabar atas cobaan ujian hidup yang kita terima. Kemudian kita bertawakal kepada Allah karena sebaik-baik tempat berserah diri adalah Allah. Dan kita berprasangka baik kepada Allah. Kemudian kita istiqomah di jalan Allah dan berusaha mengikhlaskan setiap pengabdian kita kepada Allah. Itu namanya kecerdasan spiritual. Nah, dua kecerdasan ini melahirkan rasa bahagia. Dua kecerdasan ini melahirkan ketenangan, melahirkan kearifan, melahirkan sifat kasih, sifat sayang, melahirkan sifat maaf. Itu namanya kecerdasan emosional. Ya, jadi ibadah Ramadan melahirkan ketakwaan. Benefit ketakwaan tadi saya sebutkan beberapa poin penting tentang benefit ketakwaan. Ya, di antaranya Allah berikan kecerdasan di dalam hati kita membedakan yang hak dan yang batil. Allah mudahkan urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita. Ya, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah masukkan kita ke dalam surga. Itu di surat Al-Anfal ayat 29, di surat Al-Ahzab ayat 70, 71, 72. Ya. Dan kemudian ketakwaan itu ketakwaan itu memiliki 3 indikator. Indikator pertama tadi, ya, indikator pertama adalah meningkat iman kita, ibadah kita, akhlak kita. Melahirkan lagi 3 indikator. Indikator kedua yaitu apa? Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Dari ini semua, ini karena nggak pakai whiteboard, jadi tolong dibayangkan. Dari ini semua maka lahir 5 kesadaran. Ya, dari ini semua maka lahir 5 kesadaran. Orang bertakwa itu pertama harus tahu tujuan hidup. Nah, tidak semua orang tahu tujuan hidup. Kita dibimbing oleh Allah untuk tahu tujuan hidup. Saya tanya, benarkah di dalam hati kita ada kesadaran bahwa hidup sementara? Betul? Betul. Bahwa hidup ini sesuatu yang tidak abadi. Ada yang lebih abadi dari dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Maka di surat 28, ya, surat 28 ayat 77, apa kata Allah? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah akhiratmu, jangan kau lupa dengan dunia. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, sabda Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia itu seperti orang asing dan orang yang sedang menyeberang. Kalau di sini kita lahir, di sini kita meninggal dunia, ini titik kelahiran, ini titik kematian, kita sekarang ada di antara 2 titik itu. Pertanyaannya, kenapa yang ada di antara 2 titik ini yang dijadikan tujuan? Padahal kita pasti mati. Artinya kalau begitu apa? Jadi dosen untuk akhirat, jadi kiai untuk akhirat, jadi arsitek untuk akhirat, jadi polisi untuk akhirat, jadi tentara untuk akhirat, jadi petani untuk akhirat, pakar IT untuk akhirat. Kenapa? Karena realita, ini realita bahwa kita ada di antara titik kelahiran dan titik kematian. Nah, kejar akhirat pasti dapat dunia. Ya, kejar akhirat pasti dapat dunia. Kenapa? Karena untuk bahagia di akhirat harus bayar zakat, infak, sedekah. Untuk bisa bahagia di akhirat harus pergi haji, pergi umrah. Untuk bisa bahagia di akhirat harus tolong fakir, miskin, anak yatim. Artinya kita harus jadi orang sukses.
harus merdeka secara finansial. Karena apa? Mendapatkan akhirat dengan aktivitas kesolehan di dunia. Kejar akhirat pasti dapat dunia. Tapi kejar dunia belum tentu dapat akhirat. Kejar dunia ini belum tentu dapat akhirat. Jangankan akhirat, dunia saja belum tentu dapat. Mau contohnya? Ada seseorang nggak mau bayar zakat, enggan bersedekah, enggan berinfak, nggak peduli sama anak yatim fakir miskin, tapi bangun rumah bisa. Nah, dia kejar dunia. Apa kata orang kalau saya punya rumah besar? Apa kata orang kalau saya punya mobil mewah? Apa kata orang kalau saya punya kedudukan yang tinggi? Gitu ya. Nah, kita lihat. Ketika dia bangun rumah, dia tanya sama mandor, finishing berapa lama? Sebulan setengah, Pak. Berarti nanti tanggal 15 saya udah bisa masuk rumah. Udah, Pak. Saya garansi Bapak bisa masuk rumah baru. Alhamdulillah, kata dia. Tanggal 13 dia sudah dipanggil oleh Allah. Artinya dia kejar dunia, pasti tidak dapat akhirat. Karena apa? Jangankan akhirat, dunia saja dia nggak dapat. Mobil Tesla mungkin, saya nggak tahu, ini mungkin, ini saya hanya ngasih contoh. Untuk mendapatkannya di seri tertentu inden misalnya. Terus dia telepon sono, kapan mobil saya keluar? Pak, setelah 3 bulan antri, insya Allah di pertengahan bulan terakhir mobil keluar. 3 hari sebelum mobil keluar dia meninggal dunia. Ada banyak mengejar dunia, jangankan dapat akhirat, dunia saja belum tentu dia dapat. Maka orang bertakwa itu harus punya satu tujuan hidup. Kejar akhiratmu, jangan kau lupa dengan duniamu. Yang kedua, orang bertakwa itu harus punya pedoman hidup. Nih, pedoman hidup kita Al-Quran dan As-Sunnah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan petunjuk. Keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang bertakwa. Bapak Ibu, adik-adik, jangan lewatkan Ramadan tanpa baca Al-Quran. Ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita sedang berinteraksi dengan pemilik Al-Quran. Jadi kalau 2 jam kita baca Al-Quran, berarti 2 jam berinteraksi dengan pemilik Al-Quran. Maka 2 cara berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tajwidnya, makhrajnya harus baik. Suara kita keluarkan sehingga masuk ke telinga kita. Menurut penelitian di Amerika Serikat, Abraham Lincoln, Susan Moore, dan Ahmad Qadi mengatakan suara yang masuk ke telinga kita dari sini masuk ke sini, masuk ke pusat saraf kita, menembus pusat saraf, menghidupkan saraf-saraf yang mati, mengaktifkan saraf-saraf yang lemah. Nah, itu ternyata mengobati penyakit kanker dan autoimun. Silakan buka Abraham Lincoln, Susan Moore, Ahmad Qadi. Tuh, interaksi pertama dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Interaksi yang kedua, Al-Quran adalah mentadaburkannya. Menurut Profesor Dr. Abdul Aziz, kalau kita tadaburkan Al-Quran, ayat-ayatnya memberikan ketenangan. Nah, dengan demikian mengobati penyakit gangguan-gangguan emosional, cemas, takut, was-was itu akan hilang dengan kita tadabur ayat-ayat Al-Quran. Contoh, ketika pikiran kita mengatakan hidup aku penuh kesulitan, ini pikiran. Sedangkan Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Tuh, Al-Quran memberikan ketenangan. Ketika pikiran kita mengatakan bahwa beban hidupku begitu berat,
Tidak, kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kita tadabburkan Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani. Allah Maha lagi Maha Jaya. Jadi pertama tujuan hidup, yang kedua pedoman hidup. Pedoman hidup yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah adalah akhlak Rasulullah. Jangan diambil cuma cara berpakaiannya Rasulullah saja. Jangan hanya sebatas ibadah Rasulullah saja, tapi akhlak Rasulullah SAW. Yang ketiga, setelah tujuan hidup, pedoman hidup, yang ketiga, orang bertakwa itu harus punya pandangan hidup. Apa itu pandangan hidup? Pandangan hidup tentang anak, tentang keluarga, tentang rezeki, tentang kerja, dan lain-lain. Pandangan hidup kita tentang keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Pandangan hidup kita tentang anak, soleh dan solehah. Pandangan hidup kita tentang rezeki, berkah dan halal. Pandangan hidup kita tentang kerja, kerja adalah ibadah. Pandangan hidup kita tentang hubungan bertetangga harus baik dan saling menghargai. Pandangan hidup tentang ilmu, menuntut ilmu adalah wajib. Banyak sekali pandangan hidup. Nah, subhanallah, pandangan hidup seluruh muslim di dunia sama. Tanya orang Afrika, pandangan hidupnya tentang anak, tentang keluarga, tentang kerja, tentang rezeki, sama dengan kita muslim di Indonesia. Nah, kenapa pandangan hidupnya sama? Coba, kenapa pandangan hidup muslim semua sama? Karena pedoman hidupnya sama. Jadi orang bertakwa itu punya tujuan hidup, berpegang pada pedoman hidup, memiliki pandangan hidup. Pandangan hidup yang kita realisasikan dalam bentuk tindakan. Tadi, rezeki halal berkah. Dan ada hak orang lain pada rezeki kita, itu pandangan hidup. Begitu kita infak sedekah, itu makna hidup. Pandangan hidup tentang ilmu, bahwa ilmu itu adalah cahaya dan menuntut ilmu adalah wajib. Nah, di sini itu pandangan hidup. Begitu kita hadir ke majelis ilmu, adik-adik mahasiswa kuliah menuntut ilmu, itu makna hidup. Pandangan hidup tentang keluarga adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu kita berjuang jadi ayah yang baik, ya, menafkahi keluarga kita, nyekolahkan anak kita, memenuhi kebutuhan istri kita, berjuang untuk itu, baik dosen apapun namanya, itu adalah makna hidup. Jadi kalau pandangan hidup baru di sini, begitu direalisasikan dalam bentuk tindakan, itu namanya makna hidup. Ada tujuan hidup, punya pedoman hidup, memiliki pandangan hidup, melahirkan makna hidup. Nah, yang kelima, orang bertakwa pasti faham hakikat hidup. Ya, kalau makna hidup itu hadis Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah, yang terakhir itu adalah hakikat hidup. Orang bertakwa faham hakikat hidup. Ternyata hakikat hidup itu apa? Ibadah. Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Jadi dosen ibadah, jadi guru ibadah, jadi mahasiswa ibadah, jadi karyawan ibadah, bagian cleaning service ibadah, bagian asisten ibadah, driver ibadah, security ibadah, semua ibadah. Dan nanti semua amal kita tadi akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku hanya karena Allah. Nah, dari ini semua, ya, saya simpulkan ya, Ramadan menghasilkan takwa. Takwa melahirkan banyak kemudahan dalam hidup kita. Indikator pertama, meningkat iman, ibadah, akhlak kita. Indikator kedua,
meningkat kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional kita. Dari ini lahir 5 kesadaran, punya tujuan hidup, berpegang pada pedoman hidup, memiliki pandangan hidup, menghasilkan makna hidup, faham hakikat hidup. Dari ini semua maka lahirlah yang disebut keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti silahkan difahami surat Ali Imran ayat 14, 15, 16, 17. Ternyata ketakwaan itu jika ditimbang dengan dunia dan seisinya maka lebih berat timbangan ketakwaan. Maka berjuanglah untuk meraih takwa, semoga Allah meridhai kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi